Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Mohon di feedback di kolom chat ya, aman, terdengar jelas, Alhamdulillah. Masya Allah, ada yang nangis tuh, haru. Melihat video tadi ya. Insya Allah, nanti kita share di grup ya. Videonya masih berbentuk file besar, jadi masih belum memungkinkan untuk kita share. Nanti kita share dalam bentuk link YouTube-nya. Kita upload dulu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hablana hukman walhikna bisalihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari tanpa lisan kita basah dengan lafaz hamdalah, sebab Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan nikmat berupa hidayah Islam menghujam mendalam dalam hati kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, sholat, baca Quran, dan lain sebagainya. Mohon untuk tidak share-share screen ya. Alhamdulillah, yang kedua kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan sama-sama melapaskan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah malam hari ini kita bersilaturahmi kembali dalam program Hijrah Bersama UAS. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang spesifik, yaitu tentang surat Yusuf, surat ke-12 dalam Al-Quran. Surat ini cukup unik, full dari awal hingga akhir itu membahas tentang kisah. Nah, malam hari ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf tersebut, nahnu nakussu 'alaiha ahsanal qasas bima nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi Quran surat Yusuf ini bercerita tentang Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam, yang di situ Allah menceritakan bahwa ini termasuk cerita yang sangat terbaik, sangat baik gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari referensi kisah-kisah, nah kisah Yusuf ini Al-Quran sebutkan menjadi kisah yang terbaik. Jadi ahsanal qasas. Nah insya Allah malam hari ini kita akan belajar itu semua. Kisah terbaik dalam Quran, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf. Bagaimana kita mengetahui bahwa yang familiar di kita ketika mendengar tentang Nabi Yusuf alaihi salam adalah Nabi yang terkenal atau familiar dengan ketampanannya. Padahal banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari beliau, Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa beliau dari awal ditakwil mimpinya oleh ayahnya, kemudian dikucilkan oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual, kemudian nanti menjadi pembesar di penjara, menjadi pembesar di Mesir, Masya Allah. Ini adalah perjalanan hidup manusia yang begitu fluktuatif yang kita bisa ambil pelajaran bahwa sungguhnya setiap manusia itu niscaya akan mengalami yang namanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Nah, insya Allah kita akan mengambil hikmahnya dengan sudut pandang yang bisa kita ambil bersama Ustadz Abdul Somad pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu rahmati Allah, saya ingin tahu ini 772 yang sudah hadir dari mana saja? Coba 772 yang sudah hadir nih dari mana saja? Chat di kolom komentar. Bandung, Hong Kong, luar biasa. Bandar Lampung, Gorontalo, Jakarta Barat, Padang, Boyolali, Ranti, Cianjur, Nanda, Jakarta Selatan,
Insya Allah. Ada yang dari luar negeri selain Hong Kong tadi? Tangerang, Pekanbaru. Paling banyak di Jawa ya. Masya Allah. Bantul, Sukabumi, Makassar, Pekanbaru. Wus, luar biasa, Masya Allah. Semoga kajian Hijrah Bersama UAS yang kita hadirkan tiap Selasa ini bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan mancanegara ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri juga bisa menikmati. Bagi rahmati Allah, saya pengen tahu juga yang malam hari ini baru pertama kali ikut, coba angkat tangan, raise hand, yang baru pertama kali ikut, katakan saya di kolom chat, di kolom komentar. Saya, Cici, Mataram, Indah, Masya Allah. Cukup banyak ya, ini kurang lebih ada 30, 40. Oke, baik. Silakan di chat-chat saja, puas-puaskan untuk menyapa yang lain. Nanti ketika kajian dimulai, kami izin untuk mematikan chat supaya kondusif ya. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab, kita buka lagi kolom chatnya, kolom komentar insya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, pertama mari kita open kameranya, Bapak Ibu. Open kameranya sebagai wujud adab kita kepada majelis, kepada guru, supaya kita mendapat ridho dari guru yang sedang mengajar, dan juga ini menunjukkan keseriusan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, kalau bisa jangan nyambil-nyambil, kita tunjukkan sikap siap bahwa kita siap menerima ilmu, supaya Allah ridho, ilmunya itu masuk ke kepala kita, masuk ke dalam hati kita, menghujam, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan. Baik, yang kedua, pastikan Bapak Ibu sudah sholat isya ya, sholat isya. Sholat isya ini wajib, kalau ngaji itu sunnah, jadi jangan terbalik-balik. Fikih prioritasnya harus clear dulu. Ini dulu baru itu. Nah, sholat itu yang wajib. Kajian itu sunnah. Jadi kalau belum sholat isya dulu. Kalau yang sudah masuk waktunya. Dan kalau yang sudah, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu siapkan buku catatan ya. Siapkan buku catatan bila perlu. Kemudian kalau misalkan nggak ada buku catatan, juga boleh pakai note, pakai notepadnya masing-masing. Bisa dicatat di situ sehingga ketika nanti mendapatkan ilmu baru, insight baru, itu bisa kita catat, kita bisa murojaahnya kembali. Nggak hilang. Jadi jangan percaya sama ingatan. Karena Imam Syafi'i juga ngajarkan kan, ilmu itu ibarat hewan buruan. Dan pulpen itu talinya, pengikatnya. Pena itu pengikatnya. Jadi jangan percaya sama kepala kita. Mudah banget lupa. Oke. Baik. Sudah hampir 1000 yang masuk. Ini kita live di Zoom, di TikTok, dan juga di YouTube. YouTube Hijrah Bersama UAS dan juga YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Silahkan bagi Bapak Ibu mungkin yang nyambil-nyambil boleh lewat YouTube saja ya. Untuk yang di Zoom ini kita khususkan untuk yang benar-benar serius dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, sama-sama kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kami izin untuk mematikan chatnya supaya kondusif. Insyaallah sebelum kita mulai, seperti biasa, bahwa saya sebutkan dulu tema pada malam hari ini, saya ulang kembali, mungkin ada beberapa yang baru masuk, bahwa tema malam hari ini adalah tentang surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf. Kita ingin memetik hikmah dari surat ini, dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, insya Allah. Dan Bapak Ibu nanti di pukul kurang lebih 19.50-an ya, kita akan ada sesi tanya jawab, dialog. Jadi siapkan pertanyaan terbaik, soal nanti akan ada 5-10 orang yang terpilih yang bisa ikut sesi tanya jawab ya. Baik, sebelum itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang menyimak pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini, sebelum kita masuk ke kajian, ada amal soleh yang bisa Bapak Ibu, abang, kakak, ayah, bunda ikuti. Malam hari ini
kami mengajak untuk kita ikut serta dalam pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini pondok pesantrennya nanti akan diasuh langsung oleh guru kita Ustadz Abu Somad. Nah, lokasinya di Rimbo Panjang Kampar Riau, saat ini sedang proses pembangunan. Nah, kurang lebih progresnya ada pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Nanti naik lagi lantai 4, lantai terakhir semuanya 36 kamar. Mari kita selesaikan. Di sini nanti anak santri akan menghafal Quran, baca kitab, belajar life skill, sholat, murojaah. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, keluarga. Kalau masih hidup panjang umurnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Dan inilah bekal kita untuk mati menghadap Allah, mengalir semuanya. Yang lain tinggal habis seperti debu dihembus angin. Tapi bangunan kelas, bangunan asrama ini insya Allah kekal sampai hari kiamat. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Insya Allah pembangunan ini akan terus berlanjut, ada atau tidak adanya kita. Pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini insya Allah akan selesai. Karena ini adalah proyeknya Allah, kita yakin bahwa karena kita membantu menolong agama Allah, kita akan dimudahkan untuk mewujudkannya. Nah, pertanyaannya, amal soleh ini, peluang amal soleh ini ada di depan mata kita. Yuk, kita catatkan nama kita di dalamnya untuk ikut serta membangun Pondok Pesantren Az-Zahra ini yang nantinya kelak akan digunakan oleh para santri, bermukim, juga belajar, sholat. Disitulah tempat untuk mencetak para generasi-generasi terbaik, dai-dai Quran yang nantinya akan mengajarkan Quran ke seluruh Indonesia bersama Ustadz Abu Somad. Ya, bagi yang Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, silakan cek kolom komentar, ada di situ linknya. Nanti akan diarahkan, klik saja linknya, nanti akan diarahkan ke laman dukung.sidak.id/uas. Informasinya detail banget di situ, bagaimana pembangunannya, kemudian apa yang akan kita bangun di dalamnya, dan sampai mana progresnya, ada semua di situ. Demikian, Bapak Ibu, kami mendoakan mudah-mudahan semuanya yang ikut kontribusi Allah catat sebagai pahala jariah yang terus mengalir tanpa henti hingga wafat nanti. Baik, insya Allah guru kita, insya Allah Ustadz Abu Somad sudah berada di tengah-tengah kita malam hari ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sekali lagi kami sampaikan, open kameranya, kemudian pastikan sudah sholat, siapkan buku catatan, siapkan posisi yang siap untuk belajar. Baik, insya Allah malam hari ini memetik hikmah tentang surat Yusuf akan langsung diberikan atau langsung dibersamai oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus di Pontianak beserta seluruh tim yang ada di Riau. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita tadabbur merenungkan makna surat Yusuf, insya Allah. Saya ringkaskan dalam 10 poin. Poin yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau kisah yang terbaik. Poin yang pertama bahwa untuk membuka open-minded, membuka cara berpikir kita ini, itu salah satu cara meng-on-kan. Off-on. Kalau menghidupkan listrik, stop kontak on. Cara membuka kepala kita ini dengan cerita. Makanya orang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa kalau habaib itu tausiahnya banyak sekali cerita? Itu adalah manhaj Quran. Metode Quran untuk membuka pikiran melalui cerita. Dan Al-Quran itu, dari mulai surat Al-Baqarah, kita sudah
disuguhkan cerita tentang Allah menciptakan manusia, cerita Nabi Adam di surga, cerita Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ada satu buku, di dalamnya tidak ada komen, yang ada hanya cerita. A cup, satu mangkok, chicken soup, sup ayam for the soul, untuk jiwa. Saya dapat buku itu di Medan tahun 1992, waktu saya kelas 2 SMP. Buka-buka lemari, dapat buku itu, sampulnya warna hijau. Saya baca, cerita aja isinya. Tapi setelah saya baca cerita itu, membuka pikiran saya. Cerita yang saya ingat waktu itu tentang seorang yang lulus tes. 3.000 orang ikut tes mau jadi astronot, lulus. 300 lulus. Sampai 30 dia masih lulus. Begitu diseleksi tinggal 10 dia tidak lulus. Stres, depresi, malu. Mengurung diri di rumah, tidak keluar. Di hari pesawat NASA itu berangkat, dia nonton di TV. Dia tonton di TV, tidak sampai 10 detik. Tiba-tiba pesawat itu meledak, hancur. Di situ dia berterima kasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, untung aku tidak lulus, katanya. Nah, ceritanya itu tidak cerita tentang Islam, karena yang nulis bukan orang Islam. Tapi buku itu sangat berkesan di pikiran saya. Ternyata untuk membuka cakrawala manusia berpikir itu dengan cerita. Maka saya dalam tausiah selalu saya banyak bercerita. Misal, saya ingin mau menyampaikan pesan, bersyukurlah Anda punya pekerjaan di Indonesia. Itu kan sebetulnya bisa aja saya sampaikan. Wahai jamaah, bersyukurlah punya pekerjaan di Indonesia. Titik. Tapi itu tidak berkesan. Kalau saya awali dengan cerita, ada salah seorang bangsa Indonesia yang bekerja nun jauh di sana. Sampai di sana dia tidak dibenarkan untuk sholat karena supervisor pengawasnya tidak Islam. Sholat berarti habis waktu zuhur 5 menit, asar 5 menit. Time is money. Waktu adalah uang. Akhirnya dia masuk ke toilet, dia gelar anduk, dia sholat di dalam WC. Dia tanya ke Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Ceritanya panjang, tapi substansi maknanya, bersyukurlah wahai saudaraku, engkau punya pekerjaan di Indonesia, walaupun gajinya tidak mahal, tapi sholatmu terjaga, terpelihara. Tapi mendengar cerita itu, orang terbuka. Oh, ternyata pekerjaanku yang kuanggap selama ini remeh-temeh sepele, rupanya nikmat Allah yang sangat besar. Dari mana orang mengambil kesimpulan itu? Dari cerita. Nah, jadi memang Al-Quran itu isinya cerita. Termasuklah cerita tentang Nabi Yusuf. Jarang-jarang sekali ada cerita sangat detail dalam satu surat. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam berserak. Ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat ini. Cerita tentang Nabi Isa ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Bertebaran di beberapa surat lain. Tapi surat Yusuf ini lengkap detail dari kecil sampai kena fitnah, sampai menikah, sampai tua. Nah, jadi disebut dengan ahsanal qasas. Hidup kita ini pun cerita. Ikan pun punya cerita. Ketika kita sedang menonton film Nemo, cerita tentang ikan dalam karang, bagaimana supaya orang jangan menangkap ikan membawanya ke akuarium terpisah dari komunitasnya. Dibuatkanlah sebuah cerita animasi. Cerita ikan. Sedih juga kita menonton bagaimana cerita ikan itu. Tapi cerita itu membuat. Dan film animasi itu juga adalah cerita. Bagaimana tenggelamnya kapal Panderwick. Cerita. Bagaimana di bawah lindungan Ka'bah. Cerita. Dan hidup kita ini pun cerita. Cerita saya tak sama dengan cerita. Setiap orang punya cerita. Bang Alvin ada cerita hidupnya. Saya punya cerita. Man make story. Manusia membuat cerita. Buatlah cerita yang baik. Sehingga cerita kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu cerita itu membuka. Saya termasuk orang yang suka dengan cerita. Makanya kalau ada biografi ulama saya baca. Biografi nabi-nabi. Termasuklah Nabi Yusuf ini. Baik, itu poin yang pertama. Bahwa membuka pikiran dengan cerita
hidup kita adalah cerita. Buatlah cerita yang baik. Mudah-mudahan cerita hidup kita menginspirasi, inspiratif buat orang lain. Yang kedua, ayat 4. Yang tadi itu ayat 3, ini ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala Yusufu li abih. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang, 11 planet. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. 11 matahari, 11 saudaranya. Dengan dia 12. Wasyamsa matahari, wal qamar ayah dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Salah satu dari bagian kenabian adalah mimpi. Mimpi ada kalanya datang dari setan. Ada kalanya datang sebagai ilham dari Allah melalui malaikat. Kalau benar kita, biasanya Allah kasih kita tanda-tanda supaya hati kita kuat. Dalam beberapa hal saya mengalami mimpi. Walaupun tidak semua mimpi mesti kita ceritakan. Bagi orang yang percaya, dia bahagia. Bagi yang tidak percaya, dia anggap kita tukang pemimpi. Jadi mimpi itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi lebih yakin dengan langkah yang kita lakukan. Jadi salah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengirimkan signal. Bukan berarti orang yang tidak mimpi berarti tidak dapat. Ada dikirim Allah melalui istri solihah. Ada dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suami yang baik. Ada dikirim Allah dipertemukan dengan guru yang baik. Tapi dalam beberapa hal kita mengalami mimpi. Saya lahir 18 Mei 77. Januari 2017 berarti umur saya kalau hitungan syamsiah kurang 4 bulan lagi. 40 tahun waktu itu 2017. Saya bermimpi ketemu dengan kakek saya namanya Datuk Abdul Latif. Adik nenek saya, paman dari ibu saya. Kata dia, kau bersuluk. Suluk itu dalam tarekat Naqsyabandiyah pelatihan zikir. Saya ceritakan ke ibu saya. Mak, kata Datuk itu, kau bersuluk. Kata almarhumah ibu saya, kau udah 40. 40 itu masanya berzikir mendekatkan diri pada Allah. Kau kosongkan semua jadwal. 10 hari 10 malam. Mulailah berzikir, fokus. Saya udah tahu cerita tentang berzikir. Itu tahu, udah lama tahu. Tapi dengan mimpi itu semakin yakin saya, semakin kuat. Nah, jadi sebelum tidur berwudu, syukur-syukur bisa sholat sunat, berdoa kepada Allah. Kalau mimpi itu baik, menguatkan kita, ilham. Kalau mimpi itu nakut-nakuti kita, dari setan. Atau proses cerita di siang yang belum selesai terbawa ke malam. Nah itu jadi, tahun 98, saya melihat diri saya di atas pondok. Tapi tiangnya tinggi sekali. Di bawah ada kebun-kebun seperti kebun kelapa, kebun sawit. Saya, ibu saya, kakak saya. Kami bertiga. Tak tahu saya apa makna mimpi. Setelah kejadian baru tahu. Rupanya saya, ibu saya, dan kakak saya, kami bertiga ke Jakarta. Mereka berdua mengantar saya untuk pelatihan bahasa Arab 2 bulan untuk berangkat ke Kairo. Oh, berarti 2 orang ini yang menemani saya. Kenapa tinggi? Karena tempat ini memang tinggi, akan berangkat ke Kairo, Mesir. Tiangnya kecil, membuat saya gamang, ngeri. Kenapa ngeri? Karena memang saat itu krisis moneter. $1.000 yang sebelumnya 2.500 melambung menjadi 17 sampai angka 20.000. Jadi berada di atas tempat ngeri, angin kencang. Seringkali kita paham setelah terjadi. Di dalam beberapa hal banyak. Dan ada jamaah yang ketemu. Jamaah itu yang bermimpi. Nah, saya tak kelihatan. Seperti ketemu dengan Habib Umar. Itu jamaah yang melihat. Ustadz saya ngelihat Ustadz duduk dengan Habib Umar. Kata saya itu takwilnya berarti saya, kalau kita mimpi ketemu ulama, berarti
Kita satu manhaj dengan ulama itu, berarti saya ahlu sunnah wal jamaah. Berarti jamaahnya makin kuat bahwa Ustadz Somad ini bukan ahli bid'ah. Saya pun makin yakin. Rupanya seminggu setelah itu bukan itu maknanya. Memang betul-betul saya duduk dengan Sayyidil Habib. Saya diminta jadi pembawa acara 2017, 6 tahun yang lalu. Di Hotel Crown Jakarta. Habis itu di Istiqlal, saya diminta memberikan sambutan. Saya tak mampu berkata-kata, karena itu hanyalah bukti dari kebenaran mimpi jamaah. Jadi beberapa jamaah yang hatinya bersih, Masya Allah, tabarakallah. Ada beberapa orang jamaah, ibu-ibu, sebaya almarhumah ibu saya. Dia sampaikan pesan melalui anaknya. Sampaikan ke Ustadz Abdul Somad. Saya lihat dia duduk di pelaminan. Saya sembunyikan cerita 2021. Saya akan ke Jombang. Tak ada orang tahu. Lama saya merenung. Kok bisa tahu makcik ini? Ternyata dia orang solihah, orang baik. Dibukakan Allah. Begitu juga ketika Sami. Sampaikan salam saya untuk Ustadz Somad. Sepertinya dia akan punya anak. Tidak lama Allah berikan karunia Sami. Ahmad Misbahi Ibadillah. Nah, jadi mimpi dari orang soleh, dari orang baik, itu menguatkan kita. Andai ujian itu akan datang ke kita, kita ada persiapan. Sama seperti kita mau mengangkat beban satu sak semen 50 kilo. Kalau kita menyangka dia 5 kilo, kita kaget, terkejut. Tapi kalau kita udah siap duluan, bahwa beban yang akan datang ini adalah 50 kilo. Kita udah siap mental duluan. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan kirim signal. Ya abati wahai ayahku, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 planet, 11 bintang-bintang. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat semuanya mereka bersujud kepada aku. Nah, ini mimpi yang dalam. Bahwa nanti semuanya akan bersujud, tapi tentu ada proses yang panjang, akan ada ujian-ujian. Ada kalanya mimpi kita ini jangan ceritakan. Karena akan menimbulkan hasad, dengki, musuh hati, dendam kesumat. Cukup untuk kita saja. Atau orang-orang yang penting di dekat dengan kita. Ini tentang kita menguatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan kirimkan pesan-pesan. Yang ketiga, bahwa likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada hasad. Setiap orang yang dapat nikmat, likulli dzi ni'matin, setiap orang yang punya nikmat mahsud, pasti dia didengki, dihasad. Walaupun dari saudara kandung sendiri. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? La Yusufu wa akhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya, maksudnya Bunyamin, lebih disayang daripada kita. Ini muncul hasad. Hasad lagi. Jadi kalau saudara kandung saja hasad, apalagi lah teman, kawan. Kalau Anda didengki orang, tersenyumlah. Kenapa? Berarti kehidupan Anda lebih baik daripada orang. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih berprestasi, lebih tinggi jabatan. Mereka berhari-hari memikirkan Anda. Anda tidak pernah sekalipun memikirkan mereka. Mereka mengatur strategi sampai tidak bisa tidur malam untuk menjatuhkan Anda. Anda tidur lelap karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah SWT. Lalu kenapa mesti susah hati? Kita minta kepada Allah wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa bisa muncul hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yusuf lebih disayang, Yusuf lebih ganteng, Yusuf lebih putih, Yusuf lebih. Kenapa dia lebih? Kenapa kami tidak? Mereka yang hasad itu sesungguhnya, mereka bukan benci kepada Yusufnya, tapi mereka benci kepada pencipta Yusuf, Allah. Jadi masalah hasad ini bukan masalah akhlak. Orang selalu mengatakan ini masalah budi pekerti, bukan. Hasad itu adalah masalah tauhid. Tidak siap menerima orang lain lebih baik.
tidak siap menerima orang lebih kaya. Masalah dia dapat dengan cara haram, kita marah karena haramnya, bukan karena kayanya. Kita benci karena perbuatannya itu. Nah ini bagaimana saudara kandung pun membenci kita. Dan itu dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dibenci oleh tetangganya, kawan sekantor, iparnya, maklum aja. Kalau Nabi Yusuf aja anak Nabi lagi. Nabi Yakub. Apalagi lah kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya membaca Al-Quran itu meringankan beban. Kenapa? Karena ketika membaca itu, wahai Abdul Somad, sedang Nabi Yusuf aja yang Nabi, anak Nabi, keturunan Nabi, begitu nasibnya, apalagi kamu, meringankan beban. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penenang, sebagai tempat mengadukan keluh kesah kepada Allah SWT. Makanya saya mengajak kalau baca Quran, baca terjemahan. Baca terjemahnya. Kalau masalah pahala, tak perlu terjemah, dapat pahala. Setiap satu huruf, 10 balasan. Tapi kalau mau dapat hikmahnya, kata Iqbal, penyair dari Pakistan, bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Saya kalau baca Quran ini, seakan-akan dia diturunkan kepada saya. Walaupun turunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, supaya Nabi Muhammad sabar. Kalau engkau dibenci oleh Yahudi, dibenci oleh kafir Quraisy, ini Yusuf dibenci oleh saudara kandungnya sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau dibenci buzzer, kau dibenci oleh haters, ini Nabi Yusuf. Kau kan saudaramu baik. Sepupumu, kawanmu, orang kampungmu baik-baik. Tapi ini saudara kandung. Ujian yang kau terima itu belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Nah, jadi menariknya ke situ. Yang keempat. Yang keempat. Qala qailum minhum. Ayat 10. La taqtulu Yusuf. Ada satu orang di antara mereka yang berkata, jangan bunuh Yusuf. Jadi yang keempat itu adalah namanya sunnah tadafu'iyah. 9, 10 yang jahat. Ada satu yang baik. Gimana kalau kita bunuh ini? Jangan kita bunuh. Kita masukkan aja ke sunnah. Ini sunnah tadafu'iyah. Tadafu'iyah dia saling menolak. Enggak nolak semua. Ada perlawanan sedikit. Selalu ada itu. Dalam hidup kita pun mungkin begitu. Ada 9, 10 yang membuli, ada satu yang agak baik. Posisikanlah diri. Kalau kita sebagai orang yang jadi korban, kita mesti sabar. Kalau kita di antara para pelaku, posisikanlah diri pada si minoritas ini. Nah, jadi ketika semuanya mendukung pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ada satu yang tidak mendukung. Burung pipit. Dia tidak mau. Dia hanya mengambil air 1 tetesan, 2 tetes untuk memadamkan. Semua ketawa. Untuk apa kau padamkan api? Kobaran api unggun yang akan membunuh Ibrahim alaihissalam. Kata dia, bukan masalah airnya, bukan masalah padamnya. Aku tahu airnya dikit, aku tahu apinya tidak akan padam. Tapi paling tidak aku sudah bersikap. Tidak abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Semua ada resikonya. Yang paling selamat memang abu-abu. Makanya banyak orang abu-abu sekarang. Maka bersikap. Supaya orang tahu sikap kita. Walaupun sikap itu mahal harganya. Harus dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat ada arus yang begitu besar, bersikaplah. Kita sudah masuk dalam sunnah tadafu'iyah. Seperti saudara Yusuf. Walaupun tidak menyelamatkan secara utuh, tapi paling tidak jangan menghabisi. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa diselamatkan semua, jangan tinggalkan semuanya. Yang kelima, orang yang berbuat jahat itu tidak memperlihatkan kejahatannya karena dia tahu bahwa itu jahat. Itu bisa dilihat dalam ayat yang ke-18. Bagaimana ayat ke-18? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib.
Saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang membawa baju Nabi Yusuf dengan darah palsu. Bukan darah Nabi Yusuf. Mereka tahu bahwa membunuh Nabi Yusuf itu salah. Karena mereka tahu itu salah, mereka tidak mau orang lain tahu. Maka mereka berkata, ini adalah darah Yusuf. Padahal itu adalah darah kambing yang mereka oleskan ke kain. Melelehlah air mata Nabi Yakub, anak yang disayang, buah hati, belayan jiwa, sudah ditangkap serigala. Orang-orang jahat itu tahu perbuatannya jahat dan dia tidak ingin orang lain. Kenapa tidak gentleman mereka berkata, ya kami tidak senang ayah terlalu sayang kepada Yusuf, maka kami bunuh Yusuf. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak jantan. Mereka bersembunyi di balik darah palsu. Hari berganti musim berubah, cerita dunia itu saja. Yang jahat-jahat itu tetap menampilkan dengan santunnya, dengan bahasanya, dengan kameranya, dengan videonya, dengan pencitraannya. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tahu itu salah. Kenapa dia tidak perlihatkan? Karena dia tahu salah dan dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia salah. Kalau pernah buat salah, ngaku salah, berhenti buat salah. Kekeliruan yang paling mengerikan adalah salah, memperturutkan kesalahan, menutupi kesalahan dengan perbuatan seakan-akan benar. Itulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 6. Ayat 23. Bahwa ujian tidak pernah selesai. Menghadapi saudara, selesai. Masuk dalam sumur, selesai. Tidak jadi mati, selesai. Diselamatkan oleh rombongan pedagang, selesai. Naik ke atas, selesai. Selesaikah ujian hidup? Belum. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ternyata istri tuan jatuh cinta kepada Yusuf. Laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Apa kata? Wa waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Dia kunci pintu, dia tutup. Wa qalat hayta lak. Setelah dia kunci pintu, apa kata dia? Marilah mendekat kepadaku, wahai Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Tidak pernah selesai ujian. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ini udah hijrah, saya ini udah taubat, saya ini udah ngaji. Kok ujian datang silih berganti? Berarti belum baca surat Yusuf. Kalau baca surat Yusuf alaihissalam, ini juga mengambil kesimpulan. Kalau kita dekat dengan Allah, bukan berarti kita tidak ada ujian. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ujian tetap ada. Bedanya, kita lebih kuat. Kita lebih yakin. Jadi banyak orang masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang ujian. Murtad lagi. Berhenti minum. Memang udah Islam, bapak Islam, mak Islam. Berhenti maksiat. Sebulan, 2 bulan, datang musibah. Mabuk lagi. Dianggap kalau udah jadi orang baik, nggak ada ujian. Ini salah. Mau baik, mau jahat, ujian tetap ada. Bedanya, kita jadi lebih kuat. Siapa orang yang paling banyak hidup ini ujiannya? Kata Nabi, man asyaddun nasi balaan. Siapa orang paling banyak ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya. Yang paling banyak ujiannya ya para nabi-nabi itu. Nabi Nuh, lihatlah bagaimana ujiannya. Nabi Ibrahim, lihat bagaimana ujiannya. Nabi Musa, lihat bagaimana ujiannya. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Wali-wali Allah, bagaimana ujian mereka. Jadi jangan sampai setelah hijrah, diuji sedikit aja, langsung mabuk lagi. Langsung maksiat lagi. Bacalah surat Yusuf. Dekat kita dengan Allah, ujian tetap datang. Insya Allah kita lebih kuat. Poin yang ke-7, itu bisa dilihat ayat ke-30. Wa qala niswatun fil madinati. Perempuan-perempuan di kota. Nah ini. Jadi masalah kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi komen orang itu lebih ngeri.
Dan di sini disebut waqala niswatun, perempuan-perempuan. Jadi grup-grup WA, gerakan ibu-ibu, emak-emak ini memang dari dulu mengerikan. Apa kata perempuan itu? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri Aziz menggoda dan merayu pelayannya. An-nafsi qad syaghafaha hubba. Dia benar-benar udah mabuk karena cinta. Jadi udah mulai komen-komen sana kemari. Jadi kalau dulu komennya itu di sana di kota. Sekarang komennya di grup-grup kita. Di Instagram, di YouTube komen. Tapi itu tidak membuat Nabi Yusuf pengaruh. Anjing menggonggong kafilah berlari. Komen orang, ucapan orang, masa bodoh. Yang penting kita benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar. Maka tidak memusingkan kita dengan omongan-omongan orang. Berikutnya pelajaran yang ke-8. Itu bisa kita lihat ketika Allah SWT dalam surat yang ke-55. Dalam ayat yang ke-55, surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Setelah lewat ujian, ujian menghadapi keluarga, ujian menghadapi ayah, ujian masuk sumur, ujian selamat dari sumur, ujian ditangkap istri. Penguasa, jadi orang ganteng juga salah. Jadi orang nggak ganteng lebih masalah. Terlalu ganteng juga dicintai istri jenderal. Istri penguasa, istri orang kaya. Setelah lulus, ternyata itu hanya cara Allah fit and proper test. Ayat 55. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya sebagai bendahara. Inni hafizun alim. Insya Allah saya akan menjadi orang yang hafiz. Saya menjaga amanah. Alim dan saya berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak hafiz. Ada orang hafiz tapi tidak alim. Kalau kau angkat saya menjadi bendahara negeri ini, inni hafizun alim. Saya orang yang insya Allah menjaga amanah dan orang berilmu insya Allah. Ini kalau punya cukup syarat, boleh minta. Minta jabatan. Karena kalau tidak akan diambil oleh penjahat. Tidak ada kelayakan dia duduk di situ sebenarnya. Tapi karena duitnya banyak, bisa dia beli dengan uang. Akhirnya dia duduk dan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak layak. Jadi ini pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau berat ujian hidup kita, husnuzon, berarti ke depan Allah mau meletakkan kita di satu tempat yang memang kuat. Kalau berat ujian kita, anginnya kencang, berarti Allah ingin kita jadi pohon kayu tualang. Yang insya Allah tinggi menjulang. Tapi kalau slow-slow aja, ya ini hanya rumput padang golf. Nggak ada maknanya. Selalu husnuzon pada Allah SWT. Yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9, setelah sukses, apa yang terjadi? Bisa lihat ayat 92. La tasriba alaikum. Tidak ada balas dendam. Tidak ada cercaan. La tasriba alaikum. Lulus. Sekarang jadi penguasa, kaya, duit banyak. Hari berganti musim berubah. Dulu kakak-kakak ini yang di atas, Yusuf di bawah. Sekarang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yusuf naik ke atas. Kakak-kakaknya di bawah, susah paceklik, datang mereka ke Mesir, mau cari makanan. Akhirnya apa kata Yusuf? La tasriba alaikum. Kamu tidak dicela, kamu tidak. Kamu semuanya sudah ku maaf. Ini yang paling berat. Ujian dibuang di sumur, lulus. Ujian menghadapi perempuan, lulus. Ujian untuk dapat jabatan, lulus. Ada yang paling berat lagi. Bagaimana menahan diri untuk tidak membalas saudara-saudara yang lemah. Saudara-saudara ini datang dalam keadaan lemah. Kita lagi kuat-kuatnya. Oh, ini paling enak balas dendam. Nikmatnya punya kendaraan lain. Nikmatnya punya jabatan lain. Tapi nikmatnya menyiksa orang saat kita punya kekuasaan. Itu juga ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi Nabi Yusuf lulus di situ. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum.
yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf tidak mengatakan, kamu saya maafkan. Enggak. Apa kata Nabi Yusuf? Yaghfirullahu lakum. Allah sudah memaafkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf tidak ada bawa-bawa dirinya. Saya sudah maafkan kalian semua. Enggak. Kata Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum. Allah sudah memaafkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Kasih dan Sayang. Ayat 92. Yang terakhir yang 10. Yang ke-10 itu poinnya adalah falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Nabi Yusuf memerintahkan bajunya itu dibawa. Bawa baju saya ini. Kasih ke Yakub. Yakub mencium baju Yusuf. Diciumnya apa kata Yakub? Inilah ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Setelah diciumnya, alqahu ala wajhihi, diletakkannya di wajahnya. Fartadda basira, dia bisa melihat kembali. Coba mundur ke belakang. Apa yang membuat mata Yusuf hilang penglihatan? Karena baju Yusuf. Apa yang membuat mata Yakub kehilangan penglihatan? Karena baju Yusuf. Mereka datang bawa baju Yusuf bergelimang darah kambing. Mereka katakan saudara kami sudah dimakan serigala. Meleleh air mata Yakub, buta matanya. Nauzubillah. Sekarang apa yang membuat Yakub bisa melihat? Baju Yusuf juga. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, menghilangkan sesuatu. Itu juga yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Air yang akan mematikan anak kecil. Ternyata Nabi Musa tidak mati. Dihanyutkan di sungai Nil yang dahsyat, yang ganas. Sungai terpanjang di dunia. Dia tidak mati. Tapi air yang mematikan Fir'aun. Benda yang sama. Menurut logika akal, airlah yang akan mematikan Musa. Tapi air menyelamatkan Musa, justru air yang mematikan Fir'aun. Baju yang sebelumnya membuat mata Yakub buta, melihat baju Yusuf bergelimang darah. Ternyata baju yang dikirim Yusuf dicium oleh Yakub. Fartadda basira, dia kembali melihat. Jangan sedih terhadap kehilangan sesuatu. Boleh jadi Allah mengganti lebih mahal, lebih indah daripada yang hilang. Saya Al-Fakir Abdul Somad hanya mampu menyebutkan 10 poin dari ribuan, jutaan makna kalau kita kaji tafsir surat Yusuf ini dalam waktu yang singkat, 60 menit. Itu yang dapat saya sampaikan, poin-poinnya. Bang Alvin, saya kembalikan ke Bang Alvin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Baik, Bang Aga, rahmati Allah. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami persilahkan untuk bisa chat lagi ya. Kolom chat kami buka kembali. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Kalau misalkan tidak bisa open kamera, tulis di situ pertanyaannya. Baik, sebelum kita ke jamaah untuk sesi tanya jawab, saya pernah membaca di terkait surat Yusuf ini, bahwa surat Yusuf ini turun tatkala Nabi berada di Yaumul Hazn, Ustaz, tahun kesedihan, ketika Nabi ditinggal oleh Khadijah, kemudian ditinggal oleh pamannya, ketika Nabi berdakwah ke Taif, ditolak, ditimpuki dan berdarah-darah. Apakah kita bisa mengambil hikmah bahwa sebenarnya surat Yusuf ini, kalau bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad, ketika membaca, itu sebenarnya surat yang pas banget ketika kita berada dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang terpuruk. Maka bacalah surat Yusuf supaya kita semangat lagi, bergairah lagi gitu, Ustaz. Seperti yang saya sampaikan tadi,
Ketika saya diejek orang, dimusuhi orang, wahai Abdul Somad, jangankan orang lain, saudara kandung aja pun memusuhi. Kamu kan baru sekedar di komen orang di medsos, itu pun pakai fake account. Kan belum dibuang ke sumur. Kan belum dicampakkan ke dalam sumur, ditinggalkan di tengah gurun. Coba bayangkan sumur di tengah gurun, sumur kering, dimasukkan ke dalam, ditinggal kita. Bagaimana gelapnya, bagaimana cemasnya itu. Makanya kalau menenangkan hati, baca Al-Quran. Baca kisah-kisah. Andai kita buka secara acak pun, saya seringkali membuka Al-Quran ini secara acak. Saya sedang susah hati, saya sedang galau. Saya buka aja secara acak. Mengena semua. Berkali-kali saya coba. Apa yang sedang? Itulah uniknya Al-Quran. Al-Quran dia tidak pakai bab. Jadi nggak perlu kita cari bab susah hati, nggak perlu. Kita buka aja Quran itu, kita menemukan. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Baca terjemahannya. Jadi, iyamsaskum qarfan. Faqad masal qawma qarfan mithlu. Kalau engkau ditimpa sesuatu, maka sesungguhnya nabi-nabi sebelum kamu juga ditimpa yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah menceritakan itu. Tilka ayatul kitabil mubin. Nahnu naqussu alaika. Ka di situ Muhammad SAW. Kami ceritakan kisah ini kepadamu, wahai Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya tenang hatinya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammad itu tidak tenang. Nabi orang yang sangat tenang. Ayat-ayat itu untuk menenangkan kita. Sebagai hiburan, sebagai tasliyah, sebagai sururul qalbi ala madaritil qada. Membuat hati tetap bahagia melewati permainan takdir, skenario Allah SWT. Demikian Bang Alfie. Baik, satu lagi Ustaz. Dan kalau kita baca detail bahwa Nabi Yusuf ini kan cukup banyak ujian yang dialami Ustaz ya. Dibuang ke sumur, kemudian dibeli jadi budak, difitnah, kemudian dipenjara. Tapi ujung-ujungnya Nabi Yusuf ini juga ditakdirkan Allah menjadi seorang menteri gitu Ustaz ya. Kemudian kita bisa ambil hikmah bahwa mungkin boleh jadi ujian yang silih berganti datang kepada kita itu adalah cara Allah untuk menempatkan kita di tempat yang mulia gitu Ustaz ya. Saya kalau pergi ke rumah makan, sebut aja lah di mana rumah makan yang paling mahal. Rumah makan yang paling mahal yang tahu. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Brunei Darussalam, mau di Kuala Lumpur. Pasti saya dibawa oleh pejabat, oleh orang kaya ke tempat paling mahal. Kalau mereka meletakkan kain di kaki saya, lalu dituangkannya air, saya bisikkan ke telinganya, terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Setiap saya makan. Kenapa Ustadz ucapkan itu? Karena saat itu saya merasa jadi dia. Saat itu saya tidak merasa saya ini adalah Ustadz yang sedang dilayani. Tapi saya adalah dia. Kok bisa Ustadz merasakan perasaan dia? Karena saya dulu melakukan yang dia lakukan itu. Lama saya merenung. Kenapa Allah buat hidup saya seperti itu? Supaya saya bisa merasakan perasaan orang lain. Itu tidak bisa dirasakan orang yang nggak pernah merasakan, tak benar. Kalau orang tidak pernah merasakan itu, dia tidak bisa merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuq, pepatah Arabnya. Tidak tahu kalau tidak pernah merasakan. Emang Ustadz pernah merasakan menuangkan gelas, memasak? Iya pernah. Di mana? Di Hotel JW Marriott dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sama-sama kuliah dengan saya di UKM tahun 2003, 2004. 20 tahun yang lalu. Kami kerja habis maghrib sampai jam 12 malam. 1 jamnya 5 ringgit.
Allah. Untuk menuangkan. Tapi kalau menuangkan khamar kami tak mau. Hanya menuangkan air putih, sirup ya. Menyusun meja, meletakkan. Jadi waktu saya sedang duduk di kampus, ada satu dosen, dia yang lihat saya. Ini dulu waktu pertama baru lulus. Ya dosen lah, dosen kan ganteng pakai. Kata dia, kita kayak pernah ketemu ya. Dia tidak ingat. Langsung saya jawab, iya kita dulu sama-sama kerja part time 1 jam 5 ringgit di hotel di Kajang. Kalau saya sedang di hotel, sedang di lobi, sedang di kereta, sedang ketemu sama orang. Datang orang mau salaman, mau ini, mau foto, mau itu. Yang nggak tahan tuh panitia. Kalau saya alami, saya buka semua. Kenapa? Karena saya merasakan seperti mereka. Dulu kalau ada ustadz yang datang ke Medan dari Jakarta, kami cabut dari sekolah, mau hanya sekedar mau nengok. Jadi kalau hari ini saya tengok ada ibu-ibu jauh kecil, saya panggil. Kenapa? Saya sedang melihat diri saya. Saya bukan sedang di sini. Saya sedang di situ. Panitianya yang nggak tahan. Ini bahaya Pak Ustadz. Ini gini Pak Ustadz. Kenapa Allah posisikan saya pernah di situ? Supaya saya bisa merasakan perasaan orang itu. Menceritakan perasaan itu tidak bisa melalui buku. Tidak bisa melalui pelatihan. Mesti dirasakan langsung. Sekarang saya ambil semua hikmah. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya saya tidak sekedar ngomong karena baca buku. Supaya saya bisa merasakan. Kenapa Allah buat saya kuliah di Mesir dengan segala keterbatasan saya? Supaya sekarang saya bisa menasihati adik-adik saya. Datang mahasiswa. Ustadz, saya sedang galau ini. Kenapa kok galau? Pokoknya nggak tahu, hampa aja rasanya. Udah berapa tahun di Mesir? Udah 3 tahun. Kiriman lancar? Lancar. Kalau gitu kau tak usah lagi balik ke Mesir. Tak usah lagi minta kiriman. Insya Allah bermakna hidup. Jadi rasa ini mesti dipertajam dengan mengalami langsung. Ada beberapa orang yang tidak mengalami, hanya membaca cerita orang. Tapi ada beberapa orang yang dibuat Allah mengalami, karena Allah ingin supaya dia bisa menguatkan orang lain. Itu hikmah yang saya tangkap. Supaya saya bisa menguatkan orang lain dengan berbagai peristiwa hidup yang saya alami. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Barakallah. Baik, kita lanjut ke sesi dialog ya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Pertama yang open kamera dulu, kami persilahkan. Dari Bapak Firdaus El-Ghifari, kami persilahkan. Firdaus El-Ghifari. Ya, kedengaran? Silakan Bapak, ya sampaikan. Pertanyaan saya adalah, tadi dijelaskan bahwa sebaik-baik kisah adalah kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, Ahsanal Qasas, sebaik-baik kisah. Tetapi kenapa dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, Ustadz? Kemudian yang kedua, tadi boleh minta jabatan. Nah, konteksnya sekarang ada lagi pilpres, pileg, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita nggak pakai uang, itu kita nggak akan dicoblos. Bagaimanapun itu susah. Jadi, apakah boleh kita mengeluarkan uang itu dalam rangka agar jabatan itu tidak jatuh kepada orang yang zalim? Karena kita tahu kapasitas diri kita yang bisa sehingga meminimalisir risiko gitu, Ustaz. Apakah boleh? Terima kasih, Ustaz.
Mengapa Nabi Yusuf dikatakan ahsanal qasas? Karena Nabi Yusuf berkuasa. Nabi Isa alaihissalam tidak sempat berkuasa. Setelah berkumpul musuh-musuh itu mau menangkapnya, lalu mereka pun menyangka sudah menangkapnya, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkapnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahu, diserupakan orang lain, tapi dia tidak sempat berkuasa. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir menyeberang menuju Palestina, tidak sampai ke Palestina, meninggal dia di tengah jalan. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, Joshua. Nabi Yusuf alaihissalam, dia berkuasa. Apa kira-kira jabatannya itu sekarang Nabi Yusuf itu? Bendaharawan negara, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, karena dia mampu menangani pertanian di Mesir supaya panen-panen ini dikumpul untuk sekian tahun supaya bertahan ke depan. Nah, jadi jabatan dia amat sangat tinggi. Boleh jadi Perdana Menteri atau Menteri menangani, Menteri Koordinator. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ahsanal qasas. Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga raja. Nabi Sulaiman raja. Tapi tidak terlampau susah seperti Nabi Yusuf. Jadi dari ini bumi. Ada lagi yang lebih dalam dari bumi. Yang lebih dalam dari bumi adalah sumur. Jadi ada orang startnya itu dari ini. Dia bukan dari sumur, dia dari dalam sumur naik ke atas. Dari lembah yang paling dalam, dari dalamnya sumur naik ke atas menjadi Perdana Menteri. Jadi tinggi sekali jabatan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena disebut dengan ahsanal qasas. Kalau masalah banyaknya ya banyak ayatnya, banyak ceritanya. Tapi ini cerita tentang masalah poin-poinnya. Ada sebagian orang mengatakan kalau cincin saya hilang, cincin saya diambil orang lain. Hilang cincin ini ditemukan orang lain di jalan. Lalu dipegangnya. Saya bilang itu cincin saya. Kata dia, wani piro, mau bayar berapa kalau mau? Akhirnya saya bayar. Jadi argumentasinya, saya nggak bayar, nggak nyogok dia Ustadz. Saya kan mau ngambil hak saya. Itu argumentasi sebagian orang. Saya tidak sedang nyogok dia. Saya sedang bayar hak saya. Saya layak duduk di situ. Cuman untuk duduk di situ saya mesti bayar. Tapi saya khawatir. Kalau saya berkata demikian, nanti diselewengkan orang. Sedangkan kalau saya berkata benar pun banyak dibuat orang. Hoax. Hampir tiap hari saya dikirimi. Apa betul ini ucapan Ustaz? Apa betul ini omongan Ustaz? Maka tidak selamanya dengan uang. Saya tak bisa sebut nama di sini. Tapi beberapa sahabat tidak ada pakai uang sama sekali. Duduk di Senayan. Tak bisa saya sebutkan karena menyangkut partai, menyangkut orang. Tapi kalau empat mata gitu, bisa saya sebutkan ke antum. Siapa orang-orang yang tak keluar duit sama sekali. Hanya modal silaturahim, bisa duduk. Nah, jadi jangan sampai kita hanya mencari pembenar. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak akun bernama Dok Haris Official. Dok Haris Official. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Haris di Jakarta. Sebenarnya mau bertanya tentang takwil mimpi yang kebetulan memang berkali-kali saya ingin bertanya. Cuman belum tahu kepada siapa. Alhamdulillah dikasih kesempatan bertanya kepada Ustaz. Jadi saya mimpi berkali-kali tentang seseorang yang sangat penting dalam hidup saya. Cuman saat ini sedang terpisah. Saya meminta doa, selalu berdoa kepada Allah agar dipersatukan kembali dan minta
kayak penjelasan dari Allah, maksudnya arahan harus seperti apa, dan dari mimpi yang saya dapatkan selalu orang itu bersikap baik kepada saya gitu. Berkali-kali mimpi seperti itu, Ustaz. Namun pada kenyataannya orang itu tidak bersikap baik pada saya gitu, Ustaz. Nah, baiknya maksudnya makna dari mimpi saya itu apa, dan baiknya gimana sikap saya kepada orang itu, Ustaz. Sebenarnya pertanyaan privatnya udah saya kirimkan langsung pada Ustaz yang lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Dok Haris ketemu dengan saya ketika sedang tidur dalam mimpi, maka sesungguhnya ruh kita ketemu. Jadi saat tidur itu, ruh orang hidup dengan ruh orang hidup dengan ruh orang mati. Saya mimpi ketemu kemarin malam dengan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Jelas sekali. Beliau di alam barzakh, saya di alam dunia. Ruh saya dengan beliau ketemu. Atau saya ketemu dengan yang masih hidup, tapi jasadnya tidak. Yumsikur ruh. Allah Ta'ala menggenggam ruh. Lalu ada yang dikirimnya lagi ketika orang itu hidup. Dikirimnya lagi masuk ke jasad. Lalu kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Jadi, kalau kita mimpi dengan orang hidup atau orang mati, ruh kita ketemu. Yang kedua, dalam mimpi itu nampaknya dia baik. Dia ramah, dia senyum. Tapi besok kita ketemu di kantor, di jalan, dia nggak negur, dia kelahi. Apa maknanya? Hakikat sifat asli manusia baik. Tidak ada manusia yang jahat. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fitrah sifat bawaan manusia itu baik. Kata orang Jepang, wajah manusia ini 3. 1 wajah asli, 2 wajah di depan keluarga, 3 wajah di depan orang lain. Wajah aslinya itulah yang nampak dalam mimpi itu. Baik. Waktu ketemu itu ditutupinya dengan egonya. Ditutupinya semua. Jadi sebenarnya dia sedang baik. Tapi karena egonya, karena ininya, karena itunya, maka nampaklah wajah yang zahir. Allah sedang memperlihatkan wajah aslinya ke Dok Haris. Bahwa beliau sebenarnya baik. Lalu apa sikap kita? Yakin untuk menyambung tali silaturahmi. Memperbaiki hubungan. Bismillah, tawakal Allah. Tidak hina kita memulai silaturahim. Tidak jatuh derajat kita kalau kita minta mau ketemu. Selama niat kita baik. Kita sudah mikir baik, buat baik, dikasih Allah mimpi baik supaya kita makin semangat. Ternyata yang datang tidak baik. Allah ingin kita sabar. Ternyata dengan meleleh air mata dia katakan, kamu sudah lama saya menunggu kamu. Berarti kita sudah lewat ujian. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Haris. Kami lanjutkan supaya efektif ke penanya berikutnya. Bapak Makmun. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini. Saya pertama nanya tentang, mohon maaf penjelasan Pak Ustadz dulu, saya agak lupa, itu nama agama dari para nabi sebelum Nabi Muhammad Pak Ustadz. Dan apakah ada umat dari umat dari Nabi Yusuf alaihissalam Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Kata Ratu Bilqis. Itu dalil bukti bahwa Sulaiman itu Islam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan.
Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi dia seorang muslim. Nabi Sulaiman muslim. Nabi Ibrahim muslim. Nabi Isa muslim. Nabi Musa muslim. Apa makna muslim? Orang yang menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan. Allah tidak mengatakan hari ini kudatangkan agama baru kepadamu. Tidak. Hari ini kusempurnakan. Jadi yang sebelumnya hanya ada doa-doa, maka ketika Islam datang, lengkaplah semuanya. Ada zikirnya, ada hukumnya, ada doanya, ada ritualnya, ada ibadahnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kulengkapkan semua nikmatku yang sudah kuberikan. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridhai agama Islam sebagai agamamu. Apa nama umat Nabi Yusuf itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama lain namanya Israel. Maka dari Yakub sampai ke bawah ini disebut dengan Bani Israel. Israel bahasa Arabnya. Anak cucu Yakub. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu masuk ke dalam Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin. Yusuf punya saudara Lewi. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka Nabi 12 famfajarat min husnata asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena ada 12 suku. 12 kepala suku yang semuanya Bani Israel, anak-anak Israel. Mereka inilah yang meminum dari sumur-sumur tadi. Jadi kesemuanya adalah Bani Israel. Sampai kepada Nabi Isa Israel. Sampailah sekarang mereka disebut dengan anak cucu keturunan Israel. Maka sebagian Bani Israel masuk ke dalam agama Islam. Bahkan ada yang menikah dengan Nabi. Namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Bani Israel. Abdullah bin Salam, Bani Israel. Ka'bul Ahbar, Bani Israel. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ibu Retno. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nomor 1, mohon doa dan cara agar bisa menjadi istri soleha, bisa menjaga amanah uang dan amanah anak suami. 2, mohon doa dan cara agar anak saya sekarang kelas 4 bisa nanti SMP atau SMA mondok di Ponpes Az-Zahra. Kami dari Jawa, agar saya tidak khawatir karena jauh. 3, semoga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sehat badan, panjang umur dan banyak rezeki, ditambah anak perempuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Allah, ya pertanyaan. Baik Ibu Retno, yang pertama, iza ra'ait nazarta ilaiha sarratka. Kalau suami ibu melihat ke ibu, senang hatinya, bahagia dia. Kesenangan tidak selamanya karena fisik. Kesenangan tidak selamanya karena baju yang mahal. Tapi karena kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berusahalah menjadi istri yang menyenangkan bagi suami, suami yang menyenangkan bagi istri. Idza amartaha ata'atska. Kalau diperintahnya, perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, patuh dan taat. Idza ghibta anha hafizat amwalaka wa auladaka.
Kalau suami pergi, maka istri menjaga harta dan anak-anak. Kalau ibu berusaha melakukan yang 3 ini, maka insya Allah ibu dan ibu-ibu semua kakak-kakak zaujah salih. Yang kedua, baik Pak Haji, utang itu ada yang jatuh tempo. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalani transaksi utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu jatuh temponya, faktubu, tulis, bayarlah. Misal, saya punya hutang jatuh tempo tanggal 31 Agustus. Berarti saya mesti bayar. Lalu saya pergi berangkat umrah dengan uang 30 juta pada tanggal 25 Agustus. Sementara 31 itu mesti bayar utang. Maka saya sudah ingkar janji, zalim. Maka saya mestinya bayar utang. Karena jumlahnya 30 juta, tak akan mungkin dapat dalam 5 hari. Menurut logika akal. Bayarkan dulu utang. Karena utang ini wajib. Berangkat umrah wajib, tapi litarahi, bisa ditunda. Kalau utang tak bisa. Adapun Bapak Haji mau bersedekah, mau berangkat umrah, jadwal berangkatnya bulan ini, bayar utangnya masih ada 6 bulan lagi, menurut hitung-hitung kasar masih bisa, maka sedekahnya boleh. Umrahnya sah. Yang tidak boleh itu adalah tidak membayar hutang gara-gara uang yang untuk bayar hutang itu dipakai untuk sedekah dan umrah. Itu tidak benar. Dia tidak punya skala prioritas. Ada yang wajib, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat, ada yang mubah. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustaz Abu Samad yang malam hari ini membagikan kurang lebih 10 poin tadi terkait hikmah yang bisa kita ambil dari surat Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, bisa mengambil hikmahnya, dan bisa mengajarkannya. Baik, terakhir Ustaz, mungkin closing statement, kesimpulan pada pertemuan malam hari ini terkait surat Yusuf ini. Sekaligus ada doa dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bila hidup terasa sempit, carilah kelapangannya dalam Quran. Bila hidup terasa susah, maka carilah kebahagiaan melalui Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Siapa yang ingin bercerita, berkata-kata, bercengkrama dengan Allah, bacalah Al-Quran. Wahai Abdul Somad, ujian yang kau terima belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang diterima Nabi Yusuf. Dan kau bukan siapa-siapa. Yusuf adalah nabiku. Begitu ujian yang kuberikan pada dia. Kalau ada saudaramu yang mengkhianatimu, maka Yusuf juga pernah mengalaminya. Kalau engkau dikejar-kejar perempuan, Yusuf juga lebih dahsyat daripada itu. Kalau pada akhirnya kau berhasil sukses, datang orang yang dulu menganiayamu, maka balaslah seperti balasan Nabi Yusuf AS. Kalau engkau mampu untuk berkuasa, rebutlah kekuasaan itu seperti Yusuf AS. Cerita yang sempurna, from zero to hero. Dari dalam sumur naik ke Perdana Menteri. Luar biasa Nabi Yusuf AS. Malam ini juga kebahagiaan kita setelah mengkaji Nabi Yusuf. Bang Alvin Firdaus diberikan karunia seorang anak. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah atas karunia anak. Wa syakartal wahib. Menjadi orang tua yang bersyukur kepada Allah. Wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Dijadikan sebagai anak yang berbakti pada orang tua sampai usia dewasa. Dan anak cucu kita semuanya insya Allah dijadikan soleh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Amin. Al-Haziniya untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qawwi imanana ka imani Yusuf. Kuatkan iman kami seperti iman Nabi Yusuf alaihissalam. Wa sahih ajsadana ka sihhati Yusuf alaihissalam. Sehatkan badan kami seperti sehatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ja'alna minas sabirin sabra Yusuf. Jadikan kami orang yang sabar di saat berkuasa, sabar di saat tertindas, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah, seperti rezekinya Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Alvin, seluruh tim, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik sehat, berkah, istiqomah, jangan lupa ngaji, jangan lupa ibadah, jangan lupa jaga hati, zikir. Kalau ada yang tidak mengerti, tak paham, tanya melalui Bang Alvin, nanti beliau akan bacakan. Kita akan tetap bertemu dalam setiap hari Selasa malam Rabu insya Allah. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kasir kepada guru kita Ustaz Abdul Somad malam hari ini yang sudah berbagi pada kita semuanya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan pada malam hari ini. Kita doakan guru kita Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan segala urusan, dikaruniakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diberikan keturunan anak yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Dan tentunya doa ini juga bertuju kepada Bang Kakak, Ayah Bunda semuanya yang ikut kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semuanya, sukses, berkah semuanya. Terima kasih sudah menyimak kajian pada malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Kritik dan saran kami terima, insya Allah. Kritik yang membangun silakan sampaikan kepada admin kami. Jika ada saran, sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, Ijra bersama UAS ini kita akan hadirkan terus setiap hari Selasa, malam Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Maka bisa ikut terus setiap hari Selasa ini secara gratis via Zoom untuk bisa dialog. Insya Allah kami mohon maaf mungkin bagi abang kakak ayah bunda yang tidak mendapatkan kesempatan, jangan berkecil hati, kita masih ada kesempatan di pekan-pekan berikutnya. Insya Allah. Baik, barakallah. Sekali lagi, terakhir, masih ada kesempatan, masih ada ruang-ruang kebaikan, masih ada peluang amal soleh yang abang kakak ayah bunda bisa ikuti melalui berwakaf di Pondok Pesantren Az-Zahra. Tiap ruang, tiap dinding, tiap lantai nanti yang akan digunakan oleh para ahli ilmu di situ, oleh para guru, para santri, para ahlul Quran di situ untuk belajar untuk membaca Quran, sholat dan lain sebagainya. Insya Allah mengalir pahalanya untuk siapapun yang ikut kontribusi. Mulai dari Rp10.000, abang kakak ayah bunda sudah bisa ikut kontribusi, sudah bisa ikut berwakaf, mencatatkan namanya untuk ikut beramal soleh bangun Pondok Pesantren Az-Zahra. Linknya kami bagikan dukung.sidak.id/UAS. Sekali lagi, dukung.sidak.id/UAS. Kami bagikan di kolom chat. Kami izin untuk matikan terlebih dahulu. Bagi abang kakak ya bunda yang belum keluar, belum left dari room ini, kami mengajak semuanya untuk ikut terlibat dalam program amal soleh ini. Kami izin matikan terlebih dahulu. Nah, dukung.sidak.id/UAS. Maka nanti ketika klik link tersebut akan diarahkan ke laman seperti ini. Iya. Nah, sedekah atas nama orang tua, alirkan pahala jariah kita untuk almarhum, almarhumah, supaya pahalanya terus mengalir. Jadi pondoknya masih ada. Ketika pondoknya masih ada digunakan untuk bersujud, baca Quran dan lain sebagainya, maka akan mengalir kepada siapapun.
yang ikut kontribusi. Pak Jasman, jangan coret-coret. Mohon untuk tidak coret-coret ya. Nah, baik. Kalau ingin kontribusi, langsung saja klik donasi sekarang. Donasi sekarang. Nanti di sini ada beberapa pilihan untuk berwakaf. Nah, ini dia nominalnya mulai dari Rp10.000 ya. Minimal dari Rp10.000. Maka Bunda sudah ikut berwakaf. Pilih nominalnya, misalkan kami pilih nominal Rp50.000, kemudian tulis juga doa-doanya di sini. Doa apa gitu ya, contoh doa, ya Allah, semoga tahun ini umroh. Nah, di situ kalau sudah, lanjutkan pembayaran. Nah, tadi ini juga bisa milih metode pembayaran ya, banyak sekali ragam metode pembayaran yang bisa Abang Kakak Ayah Bunda pilih. Kemudian kalau sudah, pastikan transfer menggunakan 3 kode unik 3 angka terakhir agar donasinya tercatat langsung otomatis dalam website. Nah, seperti itu. Kami sampaikan lagi linknya, dukung.sidak.id/UAS. Bagi Abang Kakak Ayah Bunda, yang mungkin masih berat untuk ikut berwakaf, boleh kok sodakoh dengan ikut nge-share infonya. Jadi tidak ada kata tidak bisa ikut beramal soleh. Jadi semuanya ikut kebagian. Yang nggak bisa dengan harta, bisa dengan ikut membagikannya. Ajak saudaranya, ajak tetangga, ajak keluarga begitu ya, untuk ikut bersodakoh di pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Kirim 1 sak semen, kirim sebongkah batu bata gitu ya. Boleh, berapapun nominalnya boleh, mulai dari Rp10.000. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak Bunda semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini. Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Jika ada salah kata, pasti hadirnya dari kekhilafan saya pribadi. Jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Abang Kakak Bunda, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya untuk terus mengilmui ilmu-ilmu Allah yang masih begitu banyak yang belum kita pahami. Insya Allah Hijrah Bersama UAS akan terus mendampingi Abang Kakak Bunda, menghadirkan kajian-kajian yang dibutuhkan, menghadirkan kajian-kajian yang insya Allah menambah hasanah ilmu kita supaya kita lebih istiqomah, supaya kita lebih kafah dalam berislam. Barakallahu fikum. Saya Alvin Firdaus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.